Pemerintah Kabupaten Batang menyatakan kesiapan penuh menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor, seiring intensitas hujan yang masih fluktuatif di penghujung tahun. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, usai apel besar siaga bencana dan pengecekan peralatan di Jalan Veteran Batang, Jumat, 5 Desember 2025. Faiz menuturkan, karakteristik curah hujan di Batang berbeda-beda sesuai kondisi geografis. Wilayah atas yang berbatasan dengan Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, dan Temanggung tercatat memiliki curah hujan tinggi. Sementara kawasan bawah hingga perbatasan Pekalongan dan Tegal relatif lebih rendah. Untuk mendukung kesiapsiagaan, Pemkab Batang menyiagakan personel lintas instansi. Unsur TNI, Polri, BPBD, hingga relawan kebencanaan telah dipastikan siap turun tangan bila terjadi bencana. Dalam penanggulangan banjir, Pemkab Batang berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional untuk normalisasi drainase di jalur Pantura. Normalisasi sungai juga dikomunikasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, setiap daerah itu kan punya potensi bencananya masing-masing ya. Kalau melihat dengan kondisi geografis Batang, terus kemudian hasil analisis dari BMKG dan semua potensi yang coba kita himpun, insya Allah dengan kondisi ini kita cukup siap dengan alat-alat yang ada, tapi juga tentunya ke depan kita tetap harus meningkatkan perlengkapan yang kita miliki, terutama untuk kesiapsiagaan terkait dengan dapur umum dan dari SDM sendiri Bapak mungkin? Sumber daya manusia kita support bersama-sama dari TNI, Polri, kemudian dari BPBD dan juga dari relawan. Insya Allah jumlahnya sangat cukup dan jumlahnya sangat banyak. Potensi apa Pak yang ada bencana di Batang sendiri? Kalau dari analisis dari BMKG, kita juga sangat rutin melakukan audiensi dengan BMKG. Jadi memang potensinya yang di Batang ini, sebagian ini akan masuk ke kategori curah hujan tinggi, tapi sebagian lagi hanya curah hujan rendah. Jadi hasil BMKG seperti itu. Nah, yang curah hujan tinggi itu ada di areal atas. Ada di areal atas yang berbatasan dengan Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Temanggung. Nah, ini yang berpotensi memiliki curah hujan cukup tinggi. Tapi yang di areal Batang, Pekalongan, sampai Tegal ini kebetulan memang hasil analisis BMKG itu memang curah hujannya sedang ke rendah ke sedang. Ya, harapannya semuanya bisa kita mitigasi dengan baik. Pak, terkait dengan alih fungsi lahan yang ada di Desa Peranten mungkin di daerah atas sendiri Pak, yang dari tanaman tegakan menjadi tanaman kentang gitu Pak. Upaya-upaya pemerintah sendiri untuk mengembalikan fungsi hutan sendiri Bapak. Jadi satu, itu kan banyak faktor ya, karena ada kebijakan terkait dengan perhutanan sosial, terus kemudian kebijakan-kebijakan lain yang memang kita masih analisis yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian itu apakah memang kemudian sudah diberikan kewenangannya kepada para petani atau tidak. Tetapi pada prinsipnya saya selalu mengingatkan, khususnya yang di atas itu, yang sekarang dimanfaatkan untuk rest area dan lain sebagainya, kita sedang melakukan audit terhadap perizinannya. Apakah mereka berada di lahan yang betul, kemudian ada izinnya dan tidak, dan saya sudah minta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan analisis dan melakukan tindakan-tindakan yang tegas dan sangat terukur untuk menghindari dan memitigasi potensi longsor. Petani sendiri kadang-kadang kan karena faktor ekonomi, apakah nanti ada ketegasan sendiri dari pemerintah sendiri untuk menegakkan aturan? Ya makanya nanti kita lihat, karena kan itu bicara policy ya, policy yang itu tidak hanya di pemerintah daerah, policy-nya kan kalau itu dulu hutan, terus kemudian bagian dari perhutanan sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat, kita tentu saja sifatnya melakukan edukasi, karena itu memang haknya mereka. Nah, tetapi kita terus berusaha melakukan edukasi, minimal kita berikan bibit-bibit yang itu lebih memiliki ketahanan terhadap tanah. Jadi tidak berpotensi membuat tanah menjadi lebih cepat gembur. Nah, itu yang mungkin akan kita lakukan penetrasi. Makanya yang perlu dicek adalah yang mereka pakai, yang para petani pakai ini adalah sudah sesuai dengan policy yang dulu pernah diberikan atau Pak, ini kan lagi menggunakan di hutan di Batang sendiri, antisipasi itu gimana? dan nanti Pak Untuk kaitan kalau untuk kaitan penanggulangan banjir, apakah ada program khusus untuk itu?
Ya kita selalu berusaha untuk menyiapkan proses mitigasi terhadap banjir, baik menyiapkan drainase, terus kemudian kita juga sudah terus berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional untuk melakukan normalisasi terhadap drainase yang ada di jalur Pantura. Itulah alhamdulillah kemarin ketika terjadi genangan bisa ditangani dengan cepat juga. Dan ini sedang melakukan koordinasi dengan provinsi untuk kita melakukan normalisasi di badan-badan sungai yang ada di kawasan Kabupaten Batang. Tetapi tentunya, jadi yang harus dipahami bahwa penyelesaian banjir itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya 1-2 proyek. Ini butuh pendekatan yang komprehensif, butuh pendekatan yang maksimal. Jangan kemudian ketika ada satu hal dilakukan, kemudian banjirnya belum teratasi, menganggap itu semua sudah harus selesai. Nah itu cara berpikir yang menurut saya kurang pas. Pak, banjir kan sudah menjadi agenda tahunan Pak. Pemerintah sendiri sepertinya kurang, masalahnya kadang-kadang kayak Jalan Ayani sendiri itu Pak, itu kan trotoar baru dibangun, tapi banjir tetap ada. Apakah tidak secara komprehensif untuk melakukan itu Pak? Kurangnya dari mana? Jadi diukurnya itu begini Pak, ada yang banjir sudah berlaku puluhan tahun. Kita harus melihat ini positif atau tidak, itu diukur dari ada perbaikan enggak terkait dengan proses hilangnya air, lebih cepat atau enggak. Kalau lebih cepat, oh berarti ada perbaikan, ada progres. Kan saya tadi bilang bahwa penyelesaian proses itu tidak bisa dilakukan hanya dalam satu kegiatan, tetapi butuh hal yang sangat komprehensif melibatkan berbagai pihak. Nah, tetapi yang harus diukur adalah sekarang dulu tingkat banjirnya bagaimana, sekarang bagaimana, progres menghilangnya air berapa lama. Karena kalau kita lihat seperti Ahmad Yani itu bukan persoalan air yang menggenang, tetapi karena memang luber sungainya, kan bisa kita lihat tuh ukuran antara jalan sama sungai hampir rata. Ketika air di sungai sudah penuh, ya pasti dia meluber ke jalan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah penyelesaian sedimentasi sungai. Sedimentasi sungai ini kita harus bekerja sama dengan provinsi karena kewenangan kewenangan aliran sungai itu ada di provinsi. Di musim penghujan ini dan potensi bencana ada, itu relawan-relawannya yang disiagakan ada berapa Pak? Relawannya ya, ini kan sesuai dengan tindak lanjut kemarin minggu lalu kita mengadakan rakor SKPDB. Jadi rakor ini adalah kita gabungan dari TNI, Polri, OPD terkait juga, kemudian relawan. Jadi memang hasil rapat kemarin kita memutuskan saat ini sementara masing-masing OPD stay di posko masing-masing termasuk TNI Polri. Tapi manakala kok dibutuhkan nanti ada suatu kejadian, mudah-mudahan tidak ada, manakala dibutuhkan ya mereka siap semua unsur dari TNI, Polri, dan Dinsos, dengan tusinya masing-masing. Ini dengan sudah ditandatangannya SK kesiapsiagaan oleh Pak Bupati, berarti mereka semua ini siap di posnya masing-masing. Untuk potensi bencana Pak yang akan bisa terjadi di Kabupaten Batang. Potensi artinya menurut kajian resiko bencana yang dokumen kami bahwa di kita ini seperti yang tadi sampaikan Pak Bupati ya, artinya di dataran rendah ini potensi banjir, kemudian dataran agak menengah ke atas ini potensi longsor, dan juga angin yang menyertai ya pada saat hujan ini terkadang kan angin kencang atau tinggi. Paling 3 potensi itu Pak. Wilayah kecamatan mana aja Pak untuk banjir Pak? Kalau banjir tentu yang di wilayah Pantura ya, seperti Batang Kota, kemudian Gringsing yang sebelah utara juga itu. Kalau yang di tengah malah enggak begitu. Longsor mungkin Pak? Kalau longsor di dataran atas kayak Ladu, Reban, Bawang, Gringsing juga ada sebagian itu yang tinggi kayak Desa Tegunan, kemudian Wonotunggal juga ada 7 kemarin kalau nggak salah 7 kecamatan. Tapi tidak semuanya, artinya hanya desa-desa tertentu yang secara terjadi memang tinggi. Pak, untuk peralatan sendiri, perlengkapan di BPBD sendiri, apakah sudah menunjang atau seperti apa Pak? Ya, kalau peralatan sih tidak hanya BPBD ya, artinya kan kita ini tadi gabungan, kita apel ini kan gelar peralatan juga, tidak hanya BPBD tapi ternyata ada dari TNI juga siap dengan peralatannya, dari Polri alhamdulillah siap, dari OPD yang lain. Artinya semuanya menunjang, kita sinergi. Kalau di BPBD sendiri kita ada perahu karet, kemudian ada Senso ini justru kemarin yang sering kita pakai karena kebetulan juga dampak dari hujan dan angin ini kan
ada beberapa pohon tumbang yang menutupi akses umum sehingga kita harus akses ke situ. Dan beberapa peralatan penunjang lainnya. Jadi artinya semua peralatan ready Pak? Ready, insya Allah hari ini tadi sudah dicek langsung oleh Pak Bupati dan semua dinyalakan, bisa, alhamdulillah siap, walaupun mudah-mudahan tidak dipakai. Tapi secara SOP kami, setiap berapa hari itu kita harus wajib menyalakan itu. Jadi memastikan bahwa manasi, artinya bahwa alat ini selalu ready. Oke.